waktunya dan dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita, dan banyak sekali daripada asmaul husna yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang menyanjung tentang dirinya. Di antaranya adalah Al-Wahhab, yang maha memberi karunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Akram, Al-Karim, yang maha banyak memberi, banyak pemberiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Hannan dan Al-Mannan, Allah maha lembut kepada orang-orang yang beriman. Allah berlemah lembut kepada orang-orang yang berbuat ketaatan. Al-Hannan, Al-Mannan, katsirul ata'. Allah banyak sekali memberi kita. Bahkan pemberian Allah tidak disebabkan oleh apa-apa. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Tapi pemberian Allah adalah murni daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha memberi. Maka ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, dan tidak ada jalan mengenal Allah kecuali dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, gariskan untuk kita, yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Karena inilah jalan ma'rifah, jalan pengenalan seseorang kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Maka wajib kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Bahkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di antara makna sebenar-benarnya takwa adalah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya. Ya, tidak ada rasa di dalam hati ini untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat manusia adalah kanut. Innal insana li rabbih lakanut. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nah, maka muqaddimah kita, ya, muqaddimah syukur. Karena syukur ini, kata Imam Ahmad bin Hanbal, adalah setengah iman. Ya, seseorang itu akan memiliki keimanan yang sempurna kalau dia memiliki sabar, dan setengahnya yang lain adalah syukur. Ya, sabar dan syukur adalah rangkaian kehidupan kita. Maka terkadang kita mengalami suatu ujian
yang kita membutuhkan sabar di dalamnya. Sabar adalah ibadah hati. Jadi kalau kita bersabar saat diuji, pahala akan mengalir karena kita sedang beribadah. Dan banyak sekali motivasi-motivasi untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang bersabar akan bersama ma'iyah khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Kemudian wallahu yuhibbus sabirin. Allah pun mencintai orang-orang yang bersabar. Ya, maka kehidupan kita terkadang adalah rangkaian ujian yang kita membutuhkan sabar, ya, untuk berikhtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kehidupan kita adalah kelapangan yang membutuhkan syukur di dalam kelapangan tersebut, sehingga keadaan kita saat diuji maupun diberikan kelapangan semuanya baik. Hal ini yang membuat Nabi SAW takjub, ajaban li amri mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Apabila dia ditimpa sebuah musibah, sabar, dia bersabar. Apabila dia ditimpa dengan kelapangan, diberikan kelapangan, maka dia bersyukur. Maka semua menakjubkan bagi seorang mukmin. Maka orang yang imannya sempurna adalah orang yang memiliki sabar dan orang yang memiliki syukur. Di antara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu waktu luang dan kesehatan. Maka kita memanfaatkan waktu luang kita untuk ngaji. Ya, ngaji ini bahasa kita saja, ya, ngaji. Adapun bahasa syariatnya namanya thalabul ilmi. Dan Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mau muslim yang sudah tua ataupun muslim yang masih muda. Ya, muslim yang masih muda, saya contohnya. Karena antum lebih tua dari saya. Ya, enggak, ini intermezzo saja. Muslim yang sudah berusia dewasa ataupun yang masih baru remaja atau balik, sama saja, semua berkewajiban untuk ngaji. Kenapa? Karena pertanyaan kubur yang akan kita hadapi sama. Yang meninggal di usia 60 tahun sama yang meninggal di usia 17 atau 20 tahun, pertanyaan kuburnya sama. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya, sama-sama pertanyaan kuburnya kembali kepada kitab Al-Usul As-Salasah yang diajarkan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala kepada kita tentang Al-Usul Salasah. 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Nah, maka kita manfaatkan syukur kita ini, yang mensyukuri waktu luang yang Allah taala berikan kepada kita untuk thalabul ilmi. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Berarti pahala yang akan Anda dapatkan, yang akan kita dapatkan adalah jelas pahala wajib. Dan kaidah berkata, fal hasanatu bi asri amsalha. Setiap satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Ya, jadi duduknya kita 1,5 jam ke depan, insyaallah sampai setengah 12. Berarti di sisi catatan malaikat itu 150 jam minimal, 150 jam. Ya, ini sebagai motivasi karena Allah Asy-Syakur, mensyukuri perbuatan hamba-hambanya yang sedikit dan dibalaslah dengan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kebaikan yang kecil bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki, dia mondar-mandir di surga disebabkan karena menyingkirkan duri dari jalanan. Ya, maka jelas amalan-amalan menuntut ilmu ini ada hadis khusus yang menspesialkan para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang iltimas itu melakukan sebuah usaha. Ya, dan usaha menuntut ilmu banyak. Mendengarkan ceramah-ceramah kajian itu juga termasuk usaha. Apalagi kita berusaha datang ke majelis, mengorbankan waktu kita, ya, beristirahat. Karena biasanya kan hari Ahad ini Abah dan Uma yang panggilannya, Pak. Ya, Abah dan Uma, atau kalau saya sering nyebut bapak-bapak, ibu-ibu. Memang kita bapak-bapak kan? Siapa yang masih merasa muda di sini? Nah, memang ibu kan ibu-ibu. Ya apa saja sapaannya, yang penting sopan dan santun. Ya, maka bapak dan ibu-ibu mengorbankan waktu, ya, untuk menuntut ilmu. Ini namanya iltimas, usaha kita. Maka menuntut ilmu itu adalah jalan tercepat untuk menuju surga. Karena Nabi SAW katakan, sahalallahu bihi, Allah akan
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bihi dengannya, dengan menuntut ilmu, ya. Thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Karena orang yang menuntut ilmu, kehidupannya akan dibimbing dengan ilmu tersebut. Kehidupannya akan dibimbing dengan ilmu tersebut. Makanya di dalam muqaddimah yang awal kemarin, Syekh rahimahullah taala berkata, "I'lam rahimakallah," ketahuilah rahimakallah. Ya, Syekh mendoakan kita, para pembaca dan orang yang belajar kitab beliau, ya, bahwa yajibu alaina nata'alam arba'a masail. Wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita wajib berilmu. Karena di dalam ayat yang berbicara tentang akidah, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-wahid al-ahad. Nah, maka ilmu ini wajib kita ketahui, ya, karena ilmu ini yang akan membimbing kita, dan banyak sekali motivasi-motivasi ilmu. Permisalan orang yang berilmu, maka dia bagaikan cahaya rembulan di atas cahaya bintang-bintang. Permisalan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang hanya beribadah saja. Kenapa? Karena syaitan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah daripada ahli ilmu. Ahli ibadah dia ditalbis oleh syaitan. Terkadang dia digembosi untuk semangat beribadah, supaya melupakan ibadah yang lain yang lebih wajib. Ya, disuruh tahajud dari jam 1 malam sampai jam 4, ya ternyata subuhnya ngantuk tidur. Ya, nah, ini termasuk salah satu talbis syaitan. Tapi kalau Anda mampu, ya, Anda mampu sholat malam panjang kemudian sholat subuh dalam keadaan fit, ya silakan. Ini bagus, ini baik. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah ilmu yang wajib kita tuntut, yang wajib kita cari. Ya, hukumnya wajib fardu ain menuntut ilmu. Ya, ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Ilmu yang berhubungan dengan ibadah, tilawah Al-Qur'an, ya, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya wajib. Adapun ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Ya, misalkan ilmu kedokteran, tidak semua orang harus menjadi dokter. Ya, ilmu tentang kedokteran ini hanya satu muslim saja yang menjadi dokter, kemudian dia niatkan untuk kaum muslimin, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari muqaddimah yang kita bahas kemarin adalah al-amalu bihi. Setelah kita berilmu, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita akan belajar al-usul as-salasa. Di antara ilmu yang akan kita pelajari ini ilmu tentang dasar-dasar pertanyaan kubur. Ya, yang pertanyaan kubur itu bisa dijawab dengan keimanan, bukan dengan hafalan. Kalau keimanan kita baik, praktik beragama kita dalam kehidupan sehari-hari baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kita di dalam alam barzah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman, yang praktek keimanan sehari-harinya baik, akidahnya baik, menjauhi kesyirikan, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini mereka akan mendapatkan keteguhan. Dan keteguhan ini yang dibutuhkan di alam kubur. Makanya sunnah mendoakan mayit sesaat dia diletakkan di lahatnya, ketika ditimbun dengan tanah, ketika sudah rapi di dalam kuburan, maka sunnahnya kita satu-satu mendoakan mayit tersebut dengan doa Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Dibaca 3 kali. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu. Dibaca 3 kali di kubur tersebut, ya, di atas kubur tersebut. Karena banyak sunnah-sunnah memasukkan jenazah ke liang lahat yang belum banyak diketahui kaum muslimin. Di antaranya kita memasukkannya dari arah kaki, bukan dari arah samping lahat sini. Kalau di sini kepalanya berarti kepala masuk lewat arah kaki di sini. Kemudian kita mengatakan Bismillah ala millati Rasulillah. Ya, banyak yang tidak mengamalkan ini. Setelah dia diletakkan di lahatnya, kemudian kita timbun dengan tanah, disunahkan kita mengepal 3 tanah dan ditaruh di liang lahat tersebut. Ya, ini sunah-sunah di kuburan. Ya, karena kebanyakan orang cuma ngeliatin petugas saja kan, petugas penggali kubur sudah ada kok. Ya, kita tidak menyandarkan, kita mengamalkan sunnah. Kemudian setelah selesai itu, ya, tidak ada talqin di atas kuburan, tidak ada.
ya, dan tidak ada azan dan iqamah saat diletakkan di liang lahat tersebut. Ya, kalau kita tanya kepada mereka, mereka hanya mengandalkan masalah adat istiadat. Adatnya umumnya di sini di azan dan iqamahkan. Ya, kalau begitu kita cukup membantahnya secara lembut dengan pelajaran tarikh dan sejarah. Ya, misalkan dia ngotot, kenapa tidak diazankan dan diqomatkan? Ya, kita belajar sejarah saja, Bapak, kita sama-sama belajar sejarah. Kira-kira Nabi SAW itu diazan dan iqomatkan apa tidak? Kalau jawabannya tidak, sudah selesai. Ya, tidak ada kata tapi kan, ya. Kalau tapi kan itu mereka berarti akan berhujah dengan keumuman. Umumnya di sini begini dan begini. Ya, maka cukup kita tanpa membid'ah-bid'ahkan mereka. Wow, ini bid'ah azan dan iqamah. Enggak, kita bawa ajak halus saja. Pak, kita belajar sejarah kan? Iya, kita belajar sejarah. Kalau begitu pas Nabi diletakkan di liang lahat, beliau diazanin apa tidak, Pak? Ya jawab misalkan. Ya, kalau dia tahu tidak, ya sudah selesai. Ya sudah, Pak, berarti kan boleh kan nggak diazani kan? Kita ngalah saja dulu. Berarti kan boleh kalau nggak diazani, Pak. Ya, nah, nanti ya itu nanti ada trik-triknya saja, ya. Karena ini masalah sensitif yang begini-beginian di masyarakat. Kita yang penting fokus dulu. Ya, ini kita masuk ke mukadimah awal tadi, 4 perkara penting, ilmu, kemudian beramal. Ya. Ada pepatah dari para ulama, sebuah ilmu yang tidak menghantarkan pelakunya kepada amal, maka ilmu tersebut tidak mengantarkan pelakunya kepada surga. Padahal tadi Nabi bersabda, siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Ya, maksud daripada hadis tersebut adalah orang yang menuntut ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, maka al ilmu duna amal kasajaratin duna simar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Padahal tauhid itu identik dengan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin. Jadi orang-orang yang memiliki akidah yang kokoh, dia ibarat sebuah pohon yang kokoh. Akarnya dalam menancap ke bumi, kemudian batangnya tinggi menjulang ke langit. Sangat kokoh sekali. Tu'ti ukuluha kulahinin. Akan datang buahnya setiap tahun. Dia berbuah sepanjang tahun. Maka ini dalil bahwa tauhid, orang yang imannya kuat, orang yang imannya tinggi, maka amalannya pun tinggi. Ya, karena amalan ini adalah barometer daripada keimanan. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, ya, tentang akhlak dan iman. Iman itu hubungan besar dengan akhlak. Ya, sebagaimana hadis, siapa di antara kalian atau yang paling sempurna iman kalian adalah ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu kan sebuah amalan. Jadi kalau kita mengaku-ngaku keimanan kita sudah benar, kita sudah mempelajari tauhid, maka tinggal kita merealisasikannya di dalam amal soleh kita. Karena iman hubungan dekat sekali dengan akhlak. Nah, kemudian beliau juga mengatakan wallahi la yu'min, 3 kali, tidak beriman orang yang mengganggu tetangganya. Man la ya'man jarahu bawa'iqahu, yang tidak menahan diri ya dari memberikan gangguan kepada tetangganya, maka orang seperti ini imannya tidak sempurna. Nah, jadi inilah hubungan antara ilmu dengan amal. Amal harus kita ilmu harus kita amalkan, dan amal yang kita kerjakan harus sesuai dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan perkara ketiga yang wajib kita ketahui adalah dakwah, adalah mendakwakan ilmu, adalah mendakwakan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan disinilah ujian dari ilmu yang kita miliki. Terkadang sampai-sampai kita diusir dari keluarga kita. Ya, sebenarnya bukan salah kita. Atau terkadang ada kesalahan dan kekeliruan kita. Kita terlalu frontal menyampaikannya. Ya, atau terkadang memang keluarga kita terprovokasi dengan lingkungannya. Hanya gara-gara kita memelihara lihya misalkan. Kemudian dianggap beda. Ya, dianggap beda dengan lingkungannya. Kemudian ya sampai terjadi hal-hal yang terkadang membuat antara hubungan keluarga dengan dirinya renggang. Ya, hal ini adalah ujian di dalam menyampaikan. Ya, dan dalam menyampaikan ini, dakwah ini sangat mudah sekali.
sangat mudah. Tidak harus dakwah itu dilakoni oleh para ustadz dan guru-guru. Ya, dakwah itu untuk kita semua. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama ini seolah-olah seluruhnya adalah nasihat. Maka kalau agama ini nasihat, maka kita diperintahkan untuk saling memberi nasihat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang sempurna itu orang yang memiliki 4 hal tersebut. Pertama, ilmu. Kedua, amal. Sebagaimana dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin. Manusia akan tenggelam dalam kerugian. Ya, jadi manusia dikatakan makhluk sempurna, sempurna secara fisik. Memang Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Namun Allah Ta'ala juga kembalikan kepada posisi yang paling buruk. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Bagi orang-orang yang tidak punya iman, dia bukan makhluk yang sempurna. Sempurna secara fisik, zahir saja. Namun orang yang sempurna yang memiliki iman. Yang kedua, yang memiliki amal soleh. Ini amalan dalam. Amalan untuk pribadi masing-masing. Kalau kita mengandalkan ilmu dan amal soleh kita, maka pahala kita akan terlalu sedikit untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh ketiga dan keempat. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di dalam kebenaran. Maka mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, menasihati dalam kebaikan, maka baginya akan mendapat pahala. Sebagaimana kita memberi makan puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa. Kalau itu kan pahala parsial, artinya waktu itu kita memberi buka puasa nih, sebentar lagi Ramadan. Kita ngasih buka kurma ataupun takjil ataupun menu berbuka, kita akan dapat pahala puasa sehari dia tanpa mengurangi pahala puasa kita. Itu pahala temporer saja. Tapi orang yang menunjukkan kebaikan, kemudian diikuti petunjuknya, nasihatnya, setiap orang itu melakukan kebaikan, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Maka sudah bisa disimpulkan, orang yang pahalanya paling besar, paling banyak adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap selesai azan kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wah tamma wa sholatil qaimah ati Muhammadan al-wasilah. Ya, ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah itu kemah tertinggi yang ada di surga Firdaus di tingkat Iliyin. Surga Firdaus paling tengah, di tingkat Iliyin. Iliyin itu paling tinggi. Ini namanya wasilah wal fadilah. Ini perkemahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan umat ini, Nabi akan mendapatkan pahalanya. Nabi akan mendapatkan pahalanya. 6. Ya, kemudian inilah masalah dakwah. Jadi agama ini nasihat. Kadang orang itu terpuruk, keadaannya terpuruk karena ujian yang dia alami. Tapi ketika mendengarkan nasihat dari temannya, maka dia kembali menemukan semangat. Ya, kembali memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbaiki diri dan agamanya, akhirnya dia menjadi lebih baik. Makanya kita melihat ada preman yang bertaubat, ada orang-orang yang dulunya tidak pernah sholat sekarang rajin sholat. Itu kenapa? Gara-gara nasihat. Ya, yang lebih luas dari ini, Pak. Dulu Temujin, ya, Temujin itu nama aslinya siapa? Genghis Khan. Genghis itu nama burung sebenarnya. Kalau nggak salah ini bahasa Mongol. Khan itu kan raja, ya, raja burung. Genghis Khan itu sudah yatim dari kecil, dibuang, disia-siakan. Ya, tapi dia bisa mengumpulkan kekuatan dan membalas dendam orang-orang yang memusuhinya. Akhirnya dia bisa memimpin Mongolia. Dan dia raja pertama, ya. Kemudian dia melakukan ekspansi. Ekspansinya sampai ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Ini kan cerita tanah Jawa nanti. Tapi dahulu Genghis Khan benar-benar meluluh lantakan negeri yang dilalui. Berbeda dengan kaum muslimin, ya. Kaum muslimin kalau melakukan futuhat, pembukaan perang dengan mereka, kaum muslimin akan melakukan kebaikan. Kalau Mongol benar-benar perusak. Makanya ada orang yang spekulasi kalau Ya'juj Ma'juj itu bangsa Mongol. Ini spekulasi. Atau sekarang dipolitisir, Ya'juj Ma'juj itu bangsa sipit. Oh, berarti Cina. Mohon maaf nih, ada yang Cina nggak sini? Nggak ada kan? Ya, jadi nanti tembok Ya'juj Ma'juj tembok Cina. Ini kan apa, cok-cok galicok saja, ya, diakal-akalin. Ya, karena mempolitisir benci sama Cina, apalagi kasus 411 sama
212 kemarin. Ya katanya Ya'juj Ma'juj ya. Tidak spekulasi sepanjang itu. Ya'juj Ma'juj ini gaib, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bentengnya Raja Zulkarnain yang memang Allah sembunyikan, ya. Kalau ada nampak sekarang mungkin orang pada selfie di sana. Pada selfie kan orang sekarang ibadah saja selfie di depan Ka'bah, apalagi di benteng Ya'juj Ma'juj. Saya lagi di Ya'juj Ma'juj nih, ya. Saya lihat ke bawah nggak nongol ya. Ya, maka yang ingin kita katakan, Mongol yang sangat bengis itu, Mongol yang sangat kejam itu, sampai dia menghancurkan Baghdad. Baghdad, khalifah terakhir Sultan Mesud kalau tidak salah. Sultan Mas'ud di bahasa sananya Mesud. Ya, maka benar-benar hancur kota Baghdad. Kemudian Darul Hikmah, perpustakaan terbesar kaum muslimin, semuanya dibuang ke Sungai Dajlah. Ada sungai namanya Sungai Dajlah, sampai sungai yang bening itu menjadi hitam gara-gara tinta ulama kita. Sebagian kitab berhasil ditemukan para ulama, ya, sebagiannya ditemukan tentang masalah hadis, rijalul sanad dan sebagainya, masih ada yang menemukan, Allah masih lindungi. Dan itu pelajarannya kalau orang ikhlas, dua karyanya juga akan dijaga, Pak. Salah satunya kitab sudah dicemplungin ke kali, kok masih bisa ditemukan. Itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian dia memperluaskan ekspansinya lagi ke arah Mesir, Maroko dan sebagainya. Ya, sampai mau ke arah Eropa. Makanya dulu pada takut. Orang-orang Eropa juga mereka takut, Pak. Takut sama Mongol. Padahal mereka punya kerajaan Bizantium. Ya, tapi mereka takut juga sama Mongol. Makanya disinilah nanti muncul di perbatasan antara instansi Mongol yang menguasai Baghdad dan Asia, kemudian ke Asia kecil di Turki. Ya, disitulah nanti mereka orang-orang Eropa juga sebenarnya takut sama Mongol. Mongol kalau masuk ke sebuah negeri merusak pasti dia. Ya, kita ke kesimpulan. Kesimpulannya apa? Mongol yang sangat bengis itu, ya, dia dikalahkan di perang Ainul Jalut sama Raja Mesir. Ya, jadi dulu itu banyak sekali bentuk salatin. Salatin itu kesultanan. Jadi jangan kepedean orang-orang yang suka bela-bela kekhilafahan terakhir Turki Utsmani, kemudian dia menjelek-jelekan Saudi karena Saudi nggak mau tunduk sama Turki Utsmani, padahal beda wilayah. Hijaz beda wilayah, Turki Utsmani beda wilayah. Karena ada orang-orang yang memiliki fikrah khawarij, mohon maaf, nanti kita bisa diskusi kalau nggak cocok dengan statement saya di akhir ini. Ya, mereka menjelek-jelekan Saudi. Ya, padahal dahulu ada kerajaan Mamluk. Ya, yang Mamluk yang ada di Iskandaria. Ya, Iskandaria wilayah Mamluk. Wilayah Utsmani sendiri. Ini semuanya wilayah Mediterania, Laut Tengah. Yang nanti ada kisah pejuang Muslim Barbarossa yang terkenal, Baba Aruj. Ya, ini kalau kita baca sejarah wawasan agak luas. Nah, kemudian ternyata di keluarga Mongol sendiri ada di antara mereka yang membuat dinasti Muslim. Yang raja pertamanya adalah Barkahon. Ya, Barkahon ini yang dia menjadi raja Muslim. Apa kesimpulannya? Kenapa sebejat dan sekejam Mongol sampai ada yang masuk Islam dan membuat kerajaan Islam di situ? Kenapa? Karena ada dakwah dan nasihat. Ya, makanya dulu di zaman Ibnu Taimiyah juga ada instansi Mongol tersebut. Ya, yang terkenal adalah kisah bahwasanya Syekhul Islam membiarkan pasukan Mongol mabuk-mabukan. Kenapa? Kalau dia diusik, diganggu, justru akan bunuh kaum muslimin. Ini mencegah kemudaratan yang lebih besar. Nah, jadi intinya dakwah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, dan dakwah ini adalah menyebarkan ilmu. Ya, suatu lingkungan akan rusak kalau tidak ada ilmu, tidak ada dakwah. Tapi suatu lingkungan kalau ada ilmu, lingkungan tersebut akan terjaga. Lingkungan tersebut akan terjaga. Karena kerusakan ini diawali dari maksiat-maksiat yang dibiarkan. Akhirnya kesalahan menjadi kaprah. Pacaran sudah lumrah biasa. Anak muda ya harus pacaran. Ya, kalau mau nikah ya harus saling kenal, biar saling menjajaki. Oh, kenal ini. Jangan subhat mereka, jangan seperti membeli kucing dalam karung. Kalian jual beli kucing juga haram kan? Jual beli kucing haram hukumnya. Ya, seperti jual beli anjing haram. Ya. Makanya kalau ibu-ibu suka kucing, bapak suka kucing, jangan beli, minta. Ya, minta ke teman yang sudah punya kucing. Ya, kalau beli haram hukumnya. Tidak boleh jual beli kucing. Nah,
Jadi dakwah ini yang akan memperbaiki keadaan kita. Karena ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kemudian perkara yang keempat, ya, yang beliau sebutkan adalah sabar. Adalah sabar. Wa tawassaw bis sabr. Kita sabar. Dan sabar ini adalah kunci kesuksesan ketiga poin yang sebelumnya. Ilmu membutuhkan kesabaran. Ya, kita sabar tiap bulan misalkan ngaji ke Kutab sini. Ya, kita sabar ya. Tiap bulan, tiap pekan ya, Ustaz ya. Tiap pekan kita ngaji ke Kutab, ke majelis ini. Kita membutuhkan kesabaran, ya. Kemudian amal, dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat juga membutuhkan kesabaran, ya. Kita sudah mengetahui fadilah orang yang membaca Al-Quran, atau kita sudah mengetahui fadilah orang yang sholat tahajud. Orang yang sholat saat manusia tidur, dia akan masuk surga dengan selamat. Dalam sebuah hadis, ya, orang yang mengucapkan salam, kemudian orang yang qiyam sementara manusia niyam tidur, kemudian orang yang memberi to'am, maka yadkhulul jannata bisalam. Orang-orang seperti ini akan masuk surga yang penuh dengan keselamatan, ya. Maka kita sudah tahu pahala-pahala tersebut, tapi kenapa kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita ilmui? Maka jawabannya ada di kesabaran kita. Ya, jawabannya kita kurang sabar. Kita tahu membaca Al-Quran, terutama ini mau bulan Ramadan kan? Ramadan ini sahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa kita sampai tahun kemarin nggak khatam satu Al-Quran? Nggak usah ngacung, saya nggak akan nuduh, saya nggak akan mengabsen. Sampai tahun kemarin nggak khatam Al-Quran. Sempat punya azam 1 hari 1 juz, ternyata di akhir pekan sibuk sama Idul Fitri, ya. Harus beli baju baru sana, baju baru buat istri, buat anak, buat keluarga, atau pulang mudik. Ya, sudah di kampung sudah malas hawanya. Rasa-rasanya kalau di sini Cilengsi semangat sekali. Anak-anak juga murojaahnya oke, lancar. Giliran di kampung main saja, ya. Dan semangatnya berkurang. Ya, maka kalau begitu pasang target yang lebih tinggi. Jangan 1 hari 1 juz. Ini banyak mocelnya. Mocel bahasa pemancing. Ya, banyak lepasnya target kita. Ya, pasang 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz. Ya, kalau Anda ingin khatam Al-Quran. Dahulu para ulama ada yang menghatamkan setiap 3 malam. 3 malam mereka khatam. Ya, ada yang 1 pekan, tapi kebanyakan 3 malam. Di saat datang waktu itikaf, mereka menghatamkan setiap malam 1 Al-Quran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan 60 kali khatam dalam 1 bulan. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Ya, berarti waktunya untuk tilawah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pahala amalan yang utama di bulan Ramadan setelah puasa. Setelah puasa adalah baca Quran. Ya, kita setelah puasa, setar azan fajar itu, azan subuh, kita argo pahala sudah jalan. Ditambah lagi dengan baca Quran. Karena Nabi melarang kita untuk yarfas. Tidak boleh kita berkata yang buruk-buruk ketika puasa. Kemudian yakdob, marah-marah, nggak boleh. Maka untuk menghindari itu kita baca Quran. Ya, maka baca Quran itu ibadah yang sempurna. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Argo pahala berjalan waktu subuh hari sampai terbenamnya matahari azan maghrib. Di samping itu kita iringi dengan bacaan Quran, itu kesempurnaan di atas kesempurnaan. Nah, maka kita butuh sabar di dalam beramal. Ya, kenapa kita membaca Al-Quran itu setengah jam saja tidak kuat. Sementara antum kalau buka HP, Facebook setengah jam, WhatsApp periksa status orang 15 menit gitu kan. Kemudian apalagi buka Instagram, ya buka Shopee 2 jam ibu-ibu nggak kelar. Ya, buka Shopee setengah jam, 1 jam nggak cukup. Ya, padahal milih-milih doang. Ya, maka kenapa baca Quran 15 menit tidak bisa? Sementara kalau kita orang awam seperti kita, 1 juz itu cukup setengah jam. 1 juz Anda akan dapat, coba bayangkan, dari 24 jam Anda di bulan Ramadan nanti, setengah jam aja masa nggak bisa sih? Ya, jadi jangan pasang target rendah. Misalkan setiap sholat cuma 2 halaman, ya. Kalau memang untuk berlatih nggak apa-apa. Tapi yang sudah punya kemampuan baca Quran dengan tartil, ya dengan tajwid, ya pasang target yang lebih tinggi lagi, ya. Yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi itulah amal, butuh kesabaran. Jawabannya kenapa kita tidak bisa
melakukan sholat tahajud setiap malam, tidak bisa baca Al-Quran 1 hari 1 juz, karena kita kurang sabar. Jawabannya karena kita kurang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah al-habsu, menahan diri. Ya, coba kita penjara diri kita, tahan diri kita setengah jam aja di tempat kita baca Quran, itu dapat banyak, Pak. Tapi sayangnya kita nggak bisa tahan diri. Jadi baca 1 halaman 5 menit, ya sudah gerusa-gerusu, sudah ingin melakukan aktivitas yang lain. Kalau Anda bekerja silakan, tapi kalau Anda mengacara, pengangguran banyak acara, ya jangan sampai kita kalah dengan kegiatan-kegiatan kita yang sifatnya duniawi. Kalau memang kerja kewajiban mencari nafkah bolehlah, dan itu pun harus pintar-pintar membagi waktu untuk Al-Quran kita di bulan Ramadan. Ya, kalau semangat membaca Al-Quran kita lemah, salah satu tips kiatnya adalah Anda kurang isti'anah. Kurang isti'anah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang bahagia itu orang yang memiliki 2 hal. Hal pertama ibadah. Kalau orang memiliki ibadah, dia akan bahagia. Ya, karena kebahagiaan akhirat juga karena ibadah amal kita di dunia. Yang kedua, yang memiliki isti'anah. Orang yang memiliki isti'anah, dia akan istiqomah dalam beramal sehingga akan menemukan ujung husnul khatimah. Akan menemukan ujung husnul khatimah. Beliau mengambil dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jadi kita harus memohon pertolongan kepada Allah dalam hal-hal ibadah saja, jangan masalah dunia saja. Masalah dunia kita selalu minta tolong kepada Allah. Ya Allah tolong saya, beri saya rizki. Ya Allah tolong saya punya masalah ini, berikanlah jalan keluar. Tapi jarang kita meminta, ya Allah tolong saya agar menjadi orang ahli qiyam, ahli tahajud. Ya Allah tolong saya akan menjadi ahli siam, orang yang suka berpuasa. Jarang diantara kita meminta pertolongan ibadah. Ya, maka ketika ibadah kita lemah, mempersiapkan diri masuk Ramadan, kita sudah tanggal 3 Sa'ban ini. Ya, sudah 3 Sa'ban, 27 hari lagi. Kalau Sa'bannya 30, ya. Maka kita harus isti'anah, banyak meminta pertolongan, dan doa terbaik yang Bapak Ibu lantunkan adalah doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba renungi doa ini, maka Allah SWT akan beri kekuatan kita. Kemudian bacalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kuah untuk melakukan kebaikan kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada daya untuk menjauhi keburukan dan kemaksiatan billah juga kecuali atas pertolongan Allah SWT. Bacaan ini disebut dengan kanzul jannah, kanzul min kunuzil jannah, harta karun surga. Kenapa? Karena kekayaan kita di surga dipengaruhi oleh apa, Pak? Ibu, kekayaan seorang di surga pengaruhnya apa? Amal soleh. Seorang masuk surga dengan rahmat Allah, benar. Tapi derajat kita di surga tergantung amal soleh kita. Ya, tergantung amal soleh kita. Makanya motivasi surga adalah motivasi beramal soleh. Fastabiqul khairat, Al-Baqarah. Ya, kemudian wasari'u ila maghfirah wa jannah, Ali Imran 133. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, surat Mutaffifin. Semuanya motivasi berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat tertinggi di surga. Berapa derajat surga? Allah SWT sediakan 100 tingkatan untuk mujahid saja, 100 tingkatan untuk mujahid. Ya, maka derajat di surga ini, kata Imam Al-Khattabi, sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Karena akan diseru orang yang menghafal Al-Quran, iqra' wartaqi. Baca dan naiklah, 1 tingkat 1 ayat. Maka Bapak Ibu ini beruntung. Anak-anak belajar di kutab, ya, atau lembaga pendidikan. Ya, tidak hanya di kutab, nanti saya dikiranya mempromosiin kutab. Itu tapi nggak apa-apa sih, ya, nggak apa-apa Ustaz ya. Ya, tidak hanya di kutab, di lembaga-lembaga pendidikan yang di sana ada hafalan Quran dan menonjol kurikulum hafalannya. Ya, kenapa? Karena hafalan Quran ini akan meninggikan derajat seorang di surga. Malaikat berkata, iqra' wartaqi, baca dan naiklah 1 tingkat. Baca, naiklah 1 tingkat. Ya, makanya kalau kita orang tua mungkin ngafal sudah susah. Ya, andalan kita adalah anak-anak kita. Ini kita punya investasi terbaik mereka, anak-anak. Ya, maka orang tua harus pintar-pintar mendidik anak-anaknya. Kasih hadiah ketika Anda menjanjikan sesuatu. Ya, Anda menjadi misalkan, nak kalau hafal juz 29,
nanti ayah akan belikan sepeda, abi akan belikan sepeda. Janjikan itu, motivasi tidak mengapa. Ini salah satu teknik untuk mendidik anak-anak. Ya, nah, atau nanti setiap hafal satu surat, nanti kita jalan-jalan pakai motor keliling desa mampir ini. Gak apa-apa. Ya, kadang kita murojaah di atas motor. Itu juga salah satu teknik untuk menguatkan hafalan anak-anak. Ya. Atau diajaklah ke danau mancing ya dan sebagainya. Nah, jadi itulah hubungannya antara ilmu kemudian amal yang semuanya membutuhkan kesabaran. Apalagi dalam masalah dakwah. Dakwah tentu membutuhkan kesabaran saat kita dijauhi keluarga kita, ya. Dan memang dakwah kepada keluarga itu masalah yang paling berat. Ini sudah menjadi kaidah para ulama. Ya, bahkan dulu Imam Abu Hanifah, ya ibunya Abu Hanifah sendiri, ya, ibundanya Abu Hanifah tidak ngaji sama Abu Hanifah, tapi ngaji sama ustadz lain. Ini kan lucu. Sampai-sampai Abu Hanifah saking berbaktinya kepada orang tua, Abu Hanifah nganter emaknya, nganter uminya ngaji sama ustadz lain. Sampai ustadz lainnya nervous. Ya, ustadz, loh, yang datang Abu Hanifah. Gimana ini? Ya, ternyata ibunya Abu Hanifah ngajinya malah sama ustadz lain. Dan memang terkadang faktor keluarga ini terkadang memang diremehkan terkadang. Ini kan keluarganya sendiri, tidak segan ya seperti kisah Abu Hanifah tersebut. Maka dakwah butuh kesabaran dan hidup ini semuanya butuh kesabaran. Karena sabar ini adalah kunci kesuksesan seorang untuk masuk surga. Malaikat nanti akan menyambut para penghuni surga dengan kalimat yang terkenal dalam Al-Qur'an, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kesabaran kalian di dunia. Ya, kita sabar terhadap perintah-perintah Allah dalam menjalankan ketaatan, dan kita sabar menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita pun sabar dalam menjalani kehidupan ujian ini. Allahu alam, ini mukaddimah pertama dari Syekh. Sebelum kita masuk ke usul, ada mukaddimah kedua yang saya sampaikan. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail as-salasi wal amalu bihinna." Ketahuilah rahimakallah, beliau mendoakan sekali lagi, dan orang Arab itu Pak, di antara kebiasaan mereka suka mendoakan lawan bicaranya. Ya. Kalau orang Arab bicara pasti beliau banyak doanya, barakallahu fiik, fatahallahu alaik, ya. Dengan ibarah-ibarah mereka. Ya, dengan ibarah mereka pasti tidak kurang dari barakallahu fiik atau fatahallahu alaik, semoga Allah membukakan kebaikan-kebaikan untukmu. Ya, atau hayakallah, semoga Allah memudahkan kehidupanmu, ya. Jadi mereka banyak sekali mendoakan lawan bicaranya. Kalau kita ketemu teman kan biasa langsung ngobrol. Ya, pulang juga pulang masing-masing. Nggak ada kita mendoakan. Kadang salam saja lupa. Ya, gimana kabarnya? Ya, langsung nyapa. Ya, minimal kan salam, assalamualaikum, ini sudah standar itu. Sudah standar paling minimal hakul muslim alal muslim. Ya, tapi kebanyakan dari kita kan, coba lihat lingkungan kita, jarang sekali muslim ketemu muslim salam, jarang. Ya, yang ada segen. Kayaknya salam itu buat forum resmi di masjid-masjid dan pengajian saja. Kalau di luar sana enggak. Maka kita mulai afsus salam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-salam adalah nama Allah, maka tebarkanlah di muka bumi. Yaitu dengan ulu salam tadi, afsus salam, dengan memberikan salam kepada saudara kita, papasan di jalan salam. Ya, karena salam itu doa. Ya, orang yang mengucapkan salam, maka dia menyatakan bahwa dia memohonkan kepada Allah keselamatan untuk saudaranya. Keselamatan untuk saudaranya itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat dari api neraka. Ini makna salam, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, jadi makna salam itu dalam, tidak hanya sekedar sapaan saja. Karena Islam ini sudah sempurna, Pak. Islam sangat sempurna sekali mengatur detail agama kita. Ya, bahkan boleh seorang laki-laki memberi salam kepada perempuan jika tidak dikhawatirkan fitnah. Ya, seorang laki-laki memberi salam sekedarnya assalamualaikum, ya, sudah cukup. Ya, tapi tidak ada niat lain. Ya, tidak ada niat yang disalamin yang masih single misalkan. Assalamualaikum, nanti berawal dari ucapan-ucapan ini dan sebagainya. Nah, maka inilah pentingnya salam. Ya, maka doa. Ya, doa. Kalau kita ketemu sama orang, doa. Ya, doakan dia. Ya, doakan dia, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan dan sebagainya. Nah, kemudian beliau berkata, wajib bagi setiap muslim dan muslimah
ta'allum, mengetahui hadhil masail yang tiga masalah ini, wal amalu bihinna, dan kita pun wajib mengamalkannya. Tadi setelah 4 perkara kita pahami, sekarang saya menginginkan kita memahami 3 perkara penting juga sebelum kita masuk ke usul salasa. Yang pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ketahuilah wahai muslim dan muslimah, sesungguhnya Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Kemudian razaqana, Allah pasti beri kita rizki. Ya, karena Allah Al-Khaliq dan Allah Ar-Raziq, Ar-Razzaq, ya pasti memberi kita rizki. Pasti itu. Walam yatrukna hamalan, dan tidak akan menelantarkan kita. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena kebanyakan manusia lalai dari beribadah kepada Allah dan hanya fokus terhadap masalah rizki saja, mencari rizki, mencari apa untuk makan, mencari untuk apa yang dimakan. Sampai seseorang itu rela dari pagi sampai sore di sawah tanpa sholat zuhur, tanpa sholat asar. Ya, nelayan rela seharian di laut, berangkat malam, subuh nggak sholat subuh, pulang sore zuhur nggak sholat zuhur. Kenapa? Karena mencari ikan, karena mencari nafkah saja. Ya, maka masalah nafkah itu bukan masalah tugas utama. Seperti kita nggak hanya petani nelayan lah. Sekarang banyak di antara kita karyawan atau pekerja, ya, yang dia berangkat kerja, pulang kerja tanpa sholat sama sekali. Ya, di rumah waktunya istirahat, dia meninggalkan sholat. Padahal perkara sholat adalah perkara paling penting. Dahulu para ulama memandang sholat itu pekerjaan utama. Ya, jadi ini kita nunggu sholat nih jam 12 nanti. Ini pekerjaan utama kita. Adapun mencari nafkah, misalkan berdagang dari pagi, ya ketika waktu sholat, kemudian dia hentikan perdagangannya, ini adalah sambilan. Berdagang itu sambilan, karena ikhtiar, hanya sekedar kewajiban berikhtiar mencari rezeki. Ya, maka ketahuilah ya bahwa Allah menciptakan kita, Allah pasti berikan kita rezeki, dan rezeki kita tidak akan tertukar, dan rezeki kita tidak dipengaruhi oleh ikhtiar kita. Ya, terkadang orang berikhtiar sedikit ikhtiar, tapi rezekinya baik. Terkadang orang berikhtiar siang malam, ya tidak cukup 8 jam kerja, tambah lemburan. Sama saja rezekinya segitu-gitu. Karena memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki yang Allah berikan kepada kita pasti cukup untuk kehidupan kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm sudah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aqna wa agna. Ya, Allah membuat seorang itu aqna qanaah, pasti cukup untuk hidup. Wa agna, dan Allah berikan kelebihan fadl, keutamaan untuk orang-orang kaya. Adapun orang-orang kaya nanti dituntut ibadah lagi dari kelebihan tersebut, yaitu untuk berinfak. Nah, jadi apa yang harus kita perhatikan lantas? Beliau berkata, bal arsala ilaina rasula. Akan tapi Allah telah utus kepada kita seorang rasul. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW yang diutus ke tengah-tengah kita, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang ingkar kepada Nabi Muhammad, dia akan masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Ya. Kemudian beliau berkata, ilaman aba, kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat kan bingung. Memangnya ada orang yang enggan masuk surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Wa man asani dakhalan faqad ya'ba. Barang siapa yang memaksiati aku, tidak mau mengikuti perintah dan sunah-sunahku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi intinya surga bisa diperoleh dengan satu jalan saja. As-sirat al-mustaqim. Ya, as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dalam masalah agama ini. Ya, dalam masalah agama. Jadi as-sirat al-mustaqim hanya ada satu, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, siapa? Yaitu jalannya Nabi SAW, tidak ada jalan lain. Ya, dan ciri-ciri jalan as-sirat al-mustaqim adalah jalan itu lurus, dan jalan itu dekat, tidak berkelok-kelok. Agama itu lurus, tidak bercabang-cabang. Itulah as-sirat al-mustaqim. Ya, dan kata para ulama, Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Madarijus Salikin, ibadah paling susah
adalah ibadah sesuai yang telah digariskan, lurus. Ibadah paling susah itu menetapi syariat dengan cara yang lurus murni. Karena banyak orang yang menyimpang ke kanan, banyak orang yang menyimpang ke kiri. Banyak orang yang nyimpang kanan menambah-nambah syariat. Banyak orang yang menyimpang ke kiri mengurang-urangi syariat. Jadi yang paling susah itu sesuai ajaran, lurus. Ini disebut as-sirat al-mustaqim. Memang ada orang yang menambah-nambah, banyak. Ya, kalau kita bilang orang yang menambah-nambah ajaran agama ini, bahasanya sensitif lagi. Ya, ada orang yang ngurang-ngurangi syariat, ada orang Syiah. Syiah itu sholatnya 3 waktu. Syiah itu tidak Jumatan. Tidak Jumatan dia. Ya, ini kan ngurang-ngurangi syariat. Kemudian dia mengurang-urangi Al-Quran. Katanya Al-Quran ini sepertiganya Al-Quran kita. Ini kan luar biasa. Ya, kesesatan orang-orang Syiah, terutama Rafidhah. Nah, jadi paling susah itu as-sirat al-mustaqim, yaitu jalannya Nabi. Dan sirat al-mustaqim cirinya adalah dekat. Jadi dekat mengantarkan kita kepada surga, enggak berkelok-kelok. Ya, harus mengeluarkan biaya besar untuk sebuah musibah kematian misalkan, harus begini memberatkan. Islam enggak demikian. As-sirat itu dekat. Ya, kalau sudah meninggal kita doakan Allahumma ighfirlah atau Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Kemudian kita bersedekah atas nama dia kapanpun. Atau kita mau umrohkan dia, kita umrohkan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. As-sirat al-mustaqim itu dekat. Gak berkelok-kelok harus ngikut kanan, harus ngikut kiri. Ya, tidak demikian. Nah, jadi itulah jalan Nabi SAW. Ya, yang disebut as-sirat al-mustaqim. Kemudian perlu diketahui, ya tugas Nabi dan Rasul ada 3. Ya, di sini disebutkan bahwasanya tugas Nabi dan Rasul termasuk Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama mengenalkan sifat-sifat Allah. Ini tugas pokok para Nabi. Mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan perkara yang dicintai Allah agar dikerjakan, dan menjelaskan perkara yang dilarang, dibenci oleh Allah agar ditinggalkan. Ini namanya jalan menuju Allah. Ya. Poin kedua ini jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin pertama tadi, mengenalkan sifat-sifat Allah, berarti mengenalkan nama-namanya juga. Ya, mengenalkan nama-namanya, mengenalkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau seseorang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia akan beribadah. Ya, kenapa orang tidak mau sholat? Dia nggak paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak kenal bahwa Allah itu syadidul iqab sifatnya. Sifat Allah yang maha keras siksanya. Ya, bahwa Allah sediakan sakor untuk orang-orang yang tidak sholat. Dia nggak kenal, nggak paham. Ya, nggak paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia lenggang-lenggong saja di dunia ini. Ya, nanti mau urusan akhirat belakangan katanya. Ya, yang penting sekarang dia mikirin urusan dunia saja. Tapi pada saatnya dia jenuh, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengalami masalah besar, baru dia akan taqarrub, ya Allah tolong saya. Ya, padahal selama ini jarang sholat atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, karena fitrah manusia dia akan mendekat ke Tuhannya kalau dia terdapat masalah. Sebagaimana orang-orang Quraisy. Mereka orang Quraisy meyakini rububiyah Allah dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Ternyata orang-orang Quraisy berdoa saat mereka terdesak di tengah laut. Saat gelombang menghantam dia, tidak ada jalan keluar, maka mereka menyingkirkan semua Tuhan-Tuhannya, dan dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saya sampai ke darat. Begitu saja doanya. Ketika sampai darat, ya mereka musyrik lagi. Ya, ini memang akidah mereka, orang-orang musyrik. Ya, manusia kalau terdesak, dia fitrahnya akan keluar, akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah tugas pertama, mengenalkan sifat-sifat Allah. Tugas kedua, menjelaskan apa yang dicintai Allah. Ini jalan menuju Allah. Karena kita semua sedang berjalan, Bapak Ibu. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita pasti akan laqiya, akan iltiqa, akan liqa. Ya, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana berjumpa dengan Allah? 2 keadaan. Membawa kebaikan atau membawa hal-hal yang dimurkai Allah. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amman utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Coba lihat ayat-ayat juz 30 surat Insyiqaq.
itu mengajarkan kepada kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika ruj'a. Kita akan kembali kepada Allah dengan dua keadaan tersebut. Membawa ketaatan, makanya tugas Nabi menjelaskan apa yang dicintai Allah. Ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Entah itu amalan batin atau amalan yang bersifat zahir ataupun batin, yang seluruhnya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya ibadah. Definisi ibadah menurut Syekhul Islam, ya. Nah, kemudian menjelaskan hal yang dibenci agar ditinggalkan, maksiat-maksiat. Ya, jadi segala dalam istilah lain, segala jalan yang mengantarkan seorang menuju surga sudah dijelaskan dalam Islam. Segala hal yang mengantarkan manusia menuju neraka pun sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Nah, ini tugas para nabi dan rasul. Termasuk diantaranya adalah sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan kita sabar, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengimani takdir Allah sama dengan mengimani Allah, Pak. Mengapa? Dalilnya akhir surat Al-Baqarah. Kalau antum baca surat Al-Baqarah ayat terakhir 286, di sana rukun iman itu disebutkan secara keseluruhan. Namun tidak 6 poin. Ya. Gimana bunyi ayatnya? La yukallifullahu nafsan, ayat sebelumnya ya, amana rasulu bima unzila ilahi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, ada berapa? Kemudian wal yaumil akhir. Ya, adapun iman kepada takdir kenapa tidak disebutkan? Para ulama beristinbat, iman kepada takdir masuk ke poin pertama, iman kepada Allah. Ya, maka sabar itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pondasi keimanan. Ya, termasuk pondasi keimanan. Nah, ini tugas kedua. Tugas ketiga, tugas para rasul ya. Tugas ketiga adalah mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ya, mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ini tugas para nabi dan rasul. Makanya para nabi dan rasul tidak pernah memotivasi umatnya untuk berlomba-lomba dalam dunia. Bahkan umatnya dibentengi dari terlelap terhadap dunia. Ya, bahkan yang Nabi khawatirkan, ya, yang Nabi khawatirkan adalah umat ini terfitnah dengan dunia, gemerlapnya dunia. Bahkan beliau mengatakan dunia itu adalah hulwun khadra. Dunia ini hijau dan dunia ini manis. Ya, banyak orang yang tertipu. Bahkan beliau mengatakan kalau seorang itu memiliki 2 lembah emas, dia akan menginginkan yang ketiga. Tidak ada yang bisa memenuhi hasrat anak Adam terhadap dunia kecuali pasir. Ya, dan Allah berfirman, "Alhaakum at-takasur." Alhaakum, telah lalai kalian, telah dilalaikan kalian lahu. Lahu itu lalai. Ya, dunia itu innamal hayatud dunya laibun walahun. Permainan dan lalai. Dunia itu permainan lalai. Coba lihat sekarang, orang-orang sekarang. Seolah-olah dunia ini, ayat ini terrealisasi di zaman sekarang. Permainan, berbagai macam game baru sekarang ada, bahkan diperlombakan. Atau game-game yang ada di Android kita, di HP kita. Ini pun melalaikan, ya, melalaikan. Terkadang masih ada suami yang sibuk dengan game, ya anak-anaknya nangis malah dimarahi. Ini bapak lagi main game, jangan diganggu. Atau putus komunikasi dengan istri karena dia sedang main game. Ya, terkadang inilah dunia permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan kita. Ya, banyak hal-hal yang melalaikan kita. Inilah dunia. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Dan dunia ini berlomba-lomba mengumpulkan perhiasan, kemewahan, bagus-bagusan HP, ya. HP-nya yang semakin kameranya makin banyak di belakang ini suka ditenteng-tenteng, ya. Ya, atau bagus-bagusan mobil, atau bagus-bagusan tas bagi ibu-ibu ini. Bagus-bagusan sendal, ya, Bu. Ya, bagus-bagusan apa lagi? Karena dunia itu memang zina. Zinatun perhiasan. Ya, kemudian takasur wa tafakhur. Memperbanyak harta dan saling berbangga-bangga. Ya, saling berbangga. Inilah dunia yang Allah sebut dalam surat Al-Hadid. Nah, semua itu akan melalaikan kita. Alhaakum at-takasur. Berlomba-lomba berbangga-bangga tersebut hatta zur tumul maqabir. Sampai kalian menzirai, masuk ke dalam liang lahat, liang kubur. Nah, jadi salah satu tips agar kita
tidak memiliki penyakit hubud dunia, Allah katakan dalam surat Al-Adiyat, ya, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian wa innahu li hubbil khair lasyadid. Khair di sini dunia, harta. Dan dia mencintai harta syadid, kencang sekali sama harta. Apa tipsnya supaya kita tidak cinta dunia? Karena cinta dunia ini yang menyebabkan umat ini hancur dan dikuasai orang-orang kafir. Cinta dunia dan takut mati, wahan, namanya wahan, ya. Supaya kita tidak masuk penyakit dunia tersebut, ya, maka yang harus kita lakukan adalah afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kita harus tahu, ya, keadaan kita di kubur nanti bagaimana. Pertanyaan pertama, bisa nggak kita jawab 3 pertanyaan? Bisa apa enggak? Ya, nah, makanya kita mudah-mudahan istiqomah, ya, supaya kita bisa mempelajari kitab ini dan bisa mengamalkannya. Nah, maka inilah tugas para nabi dan rasul. Ini perkara pertama, Pak, ya. Jadi jangan lalai terhadap dunia. Kita diutus untuk kita seorang rasul, ya. Saya membawakan dalil sebagaimana diutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'auna rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Karena Fir'aun mendurhakai durhaka terhadap Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, maka Allah ambil akhdaw wabila, disiksa, ditenggelamkan di laut merah. Ya, belum lagi di alam barzanya, huduwa wa asiyah, setiap pagi dan sore Fir'aun dibakar oleh api. Walaupun dia jasadnya di mumi, di alam barzah Fir'aun dan junuduhu dan prajuritnya selalu disediakan api. Sebagaimana penghuni surga, setiap pagi dan sore ditunjuki tempat duduknya di surga. Jadi nanti orang kalau masuk surga sudah tahu alamatnya masing-masing. Ya, sudah tahu rumah kita di mana. Kalau antum perumahan apa, antum tahu, oh, alamat saya di blok O2 nomor 1. Sudah hafal. Di surga, seorang penghuni surga sudah tahu alamatnya, tingkatan mana rumahnya, dia sudah tahu. Kenapa? Setiap pagi dan sore ditunjukkan pemandangan tersebut oleh Allah SWT di alam barzah. Maka kuncinya kita selamat dulu pertanyaan kubur. Kita selamat dulu pertanyaan kubur agar tidak terkena palunya malaikat munkar dan nakir. Ini bahaya palu ini, ya. Kalau mengenai seseorang, dia kena palu ini menjerit, semuanya pingsan kalau dengar. Ya, tidak bisa mendengar jeritan penghuni kubur yang disiksa, ya, kecuali jin dan manusia ini semuanya dengar. Yang tidak mendengar jin dan manusia. Kalau manusia dan jin mendengar, mereka semua akan beriman, ya. Semua mereka akan beriman, langsung beriman. Ya, maka oleh karena itu, bagaimana kita selamat dari pertanyaan kubur tersebut. Nah, adapun poin kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata saya as-saniyah, poin kedua yang wajib kita ketahui dari 3 masalah penting ini, annallaha la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridho disekutukan dengan siapapun dari hamba-hambanya. Dalam bab rububiyah, Pak, ya, tidak ada manusia ibnu Adam yang benar-benar menganggap ada 2 Tuhan. Ya. Karena syirik rububiyah juga ada pengingkarannya, larangan-larangannya, ada syirik dalam masalah rububiyah. Orang-orang yang syirik dalam masalah rububiyah, mereka dibagi menjadi 2, ya, dibagi menjadi 3, ya, 3. Pertama ateis. Ateis itu dia nggak mengakui ada pencipta, karena rububiyah kan pencipta, perbuatan Allah. Rububiyah itu rukunnya ada 3. Kalau kita ingin memperkuat tauhid rububiyah kita, perhatikan 3 rukun ini. Rukun pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Rukun kedua adalah al-mulku, kepemilikan. Dan rukun ketiga adalah at-tadbir, kepengurusan. Jadi kita mengesahkan Allah dalam 3 masalah besar ini. Yang mencipta langit dan bumi hanya Allah, al-khalqu. Ya, karena banyak orang yang meyakini pencipta langit dan bumi itu siapa? Ya, mungkin dia tidak mengakui Allah SWT, walaupun secara fitrah Allah telah tanamkan rububiyah kepada manusia. Kemudian kita harus meyakini Allah lah al-malik, pemilik seluruh alam semesta ini. Ya, pemilik seluruh alam semesta ini. Makanya kalau kita paham bahwa Allah itu al-malik, kalau tertimpa musibah, ya, kalau kita tertimpa musibah, kita kembalikan kepada kalimat apa namanya? Istirja. Istirja itu intinya memahami nama Allah al-malik. Ya, inna lillahi, kita semua milik Allah, karena Allah al-malik, pemilik. Ya, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali.
Maka kalau kita memahami ini dengan benar, kita tidak akan sakit, Pak. Atau kesedihan kita akan terlebur di dalam keimanan yang kita miliki dan kesabaran yang kita miliki. Ya, kenapa? Kalau istri kita meninggal duluan misalkan, atau suami ibu meninggal duluan, suami ibu atau istri Anda, istri antum, ya, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Atau anak-anak kita. Kalau anak kita meninggal, anak kita titipan milik Allah Subhanahu wa taala. Atau harta kita ketipu sama teman, harta kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan terlalu sakit. Ya. Dahulu para ulama, ada seorang ulama yang rumahnya kebanjiran. Ya, kemudian sampai beliau juga terkena banjir, anak-anaknya meninggal tersisa satu, ya, dan kakinya sendiri terkena benda tajam sampai harus diamputasi. Tapi beliau masih mengatakan, ya, sampai masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dilihat adalah yang tersisa, bukan yang diambil. Ya, dan kaidah dalam memahami takdir, kata Imam Ibnu Qayyim, hikmah yang Allah berikan di balik ujian lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena orang banyak tenggelam di dalam nikmat. Dia tidak bisa menggunakan nikmat. Seseorang bisa meyakini, mengimani al-awwal wal akhir. Salah satu nama Allah al-awwal wal akhir. Apa artinya? Dia yakin nikmat ini berawal dari Allah. Tapi dia tidak bisa mengibadahi nama Allah al-akhir, mengembalikan nikmat ini untuk Allah. Banyak orang meyakini ini nikmat dari Allah, tapi dia bermaksiat. Ya, adapun yang bisa mengamalkan nama Allah al-awwal wal akhir secara sempurna adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yakin nikmat dari Allah. Dia gunakan kembali untuk beribadah kepada Allah. Al-awwal dan al-akhir seimbang. Ya, jadi Asmaul Husna semuanya ada amalannya, Pak. Bukan amalannya dinyanyi-nyanyiin, ya kan? Nah, masyarakat kita kan dinyanyiin. Tergantung yang lagi ngehits, yang lagi ngetop, nada apa sekarang. Kalau dulu nadanya pesantren Bandung, ya, dipopulerkan oleh sebuah grup. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman nur rahim al malikul qudus. Sekarang jadi lain. Sekarang ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Terserah siapa yang nyanyiin, yang ngetop, ya itu yang didengung-dengungkan oleh masyarakat kita. Padahal Asmaul Husna pengamalannya tidak demikian. Ya, Asmaul Husna seperti yang saya sebutkan tadi, pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit ada pengamalan. Seperti mengimani nama Allah Al-Awwal. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhiru. Ya, Allah Al-Awwal, ini Al-Awwal dan Al-Akhir, pengamalannya pada surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah lam yalid, tidak melahirkan, karena Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena Allah Al-Akhir dan Al-Awwal. Ya. Allah tidak melahirkan. Ya, karena Allah Al-Akhir yang akan mewarisi seluruh alam semesta ini. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Tidak ada yang melahirkan Allah, siapa? Karena Allah Al-Awwal. Ya. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang awal di dalam amal soleh. Wasabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Dia akan mendapat derajat tinggi. Makanya Allah mencintai saf pertama daripada saf kedua, tiga, dan paling buruk yang paling belakang bagi laki-laki. Ya, maka pengamalan Asmaul Husna ada di setiap ibadah-ibadah, ada setiap ibadahnya. Ya, bukan dengan hanya didengung-dengungkan, kemudian dia mengklaim diri, oh masuk surga saya dengan Asmaul Husna ini. Ya, memang janjinya Asmaul Husna ini masuk surga, tapi dengan peliputan amalan hati. Ya, terkadang amalan hati ini susah. Anda yakin secara lisan Allah Ar-Rahman, tapi ternyata ujian mengatakan sulit sekali ujian hidup kita. Ya, bahkan Anda meyakini Allah Ar-Razzaq, tapi ketika diuji kesempitan rizki, apakah Anda masih yakin Allah Maha memberi rizki? Ini kan ujian. Ya, dan ini amalan hati. Ya, jadi Asmaul Husna semua ada amalan-amalannya masing-masing. Ya, namanya doaul ibadah. Nah, kembali ke bab kita, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan siapapun dari hamba-hambanya. Jadi tidak ada Ibnu Adam yang meyakini ada dua Tuhan, tidak ada. Yang ada dia menjadikan salah satu makhluk sebagai tandingan. Yang ada itu. Makanya sekutu itu disebut andat. Andat itu tandingan. Ya, niddan itu tandingan. Jadi nggak ada yang meyakini ada dua Tuhan, nggak ada. Tapi ada juga yang menyimpang, yaitu orang yang mengakui dualisme. Jadi pengingkaran rububiyah itu ada ateis, tidak mempercayai Tuhan. Yang kedua dualis. Dualis itu orang yang mempercayai Tuhan ada dua,
Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ini ajarannya orang Persia, Majusi. Dia percaya Tuhan gelap, Tuhan terang. Kemudian penyimpangan rububiyah yang ketiga adalah pluralisme. Ya, adanya 3 Tuhan, yaitu ajarannya orang-orang Nasrani. Ya, yang Nasrani pada dasarnya mereka secara fitrah ingin mengatakan Tuhan itu satu. Ya, tapi mereka keyakinannya sudah terjebak dalam Trinitas. Ya, karena mereka nanti salah satu subhat yang didengung-dengungkan adalah satu dari yang 3. Ya, satu dari yang 3 ini sebenarnya secara fitrah mereka ingin mengatakan satu, tapi karena ada 3, satu dari yang 3. Maka Allah langsung bantah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh telah kufur kafir dia ketika mengatakan Allah satu dari yang 3. Allah bantah langsung. Ya. Kemudian siapa yang Tuhannya 3 lagi? Orang Hindu. Orang Hindu dia Tuhannya 3. Tuhan siapa lagi? Hah? Siapa yang suka nonton India? Ada Brahmana, ada Wisnu, ada Siwa. Lah Tuhan Krishna kemana ya? Krishna itu anak Tuhan katanya, titisan Tuhan. Dia cuma titisan. Ya, tapi orang-orang Hindu meyakini Brahmana ini Tuhan yang paling top. Jadi pada dasarnya manusia itu akan samar dengan fitrah-fitrah yang masih tersisa pada dirinya. Tuhan itu satu. Tapi mereka karena disesatkan oleh jin, oleh syaitan, akhirnya ya ada yang 3 itu nanti satu dalam 3. Ada yang Brahmana, Wisnu, Siwa, nanti yang paling top yang Brahmana. Jadi mereka begitu, Pak. Maka akidah kita akidah paling lurus. Konsep ketuhanan dalam Islam, ketuhanan yang paling sempurna. Ya, ketika kita mengenal Allah, kita diajarkan langsung siapa Allah, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Adapun orang-orang Yahudi mengenal Allah, siapa Allah, kenal dia. Ya, tapi dia menganggap Allah bapaknya Uzair. Orang Nasrani mengenal Allah, kenal Allah dia. Ya, maka dia menganggap Allah itu bapaknya Isa. Jadi konsep ketuhanan paling sempurna ada di agama kita, walillahil hamdu. Nah, jadi Allah tidak rela disekutukan dengan siapapun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, walaupun kita sekutukan dengan malaikat. Ya, bagaimana cara menyekutukan dengan malaikat? Minta tolong kepada malaikat, berdoa kepada malaikat, ini tidak boleh. Misalkan kita berdoa ya Jibril, enggak boleh. Ya, Jibril malaikat terkuat iya, tapi meminta kepada malaikat Jibril tidak boleh. Atau kepada nabi yang diutus, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh berdoa kepada nabi. Tidak boleh berdoa kepada nabi. Termasuk berdoa dengan jah nabi nggak boleh. Kedudukan nabi di sisi Allah. Ya, karena sama dengan orang-orang musyrik dulu. Mereka ketika ditanya kenapa mereka menyembah Wad, Suwa, Ya'uq, Nasro, ya, 5 orang soleh yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka ingin menjadikan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menjadikan berhala itu perantara kepada Allah. Ya, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak boleh ya bertawasul dengan jah nabi, nggak boleh. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa, nggak usah dilanjut. Ini sudah masyhur. Wahai Rabbku bil Mustafa, dengan kedudukan al Mustafa. Mustafa itu Nabi Muhammad. Mustafa yang terpilih, ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik, sampaikanlah maqasid, keinginan-keinginan kami. Balik maqasidana. Kalau Anda ingin berdoa, ya Rabbi balik maqasidana. Itu sudah boleh. Tanpa kalimat bil Mustafa. Ya. Nah, ini sensitif lagi sebenarnya. Karena kita harus belajar dasar-dasar dulu ini. Nah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya ada ayat tersebut, ya. Perkara ketiga, Pak. Perkara ketiga dari muqaddimah kita bahwa yang ketiga ini kesimpulan dari poin 1 dan 2. Supaya belajar kita sistematis. Ya, enggak tahu kalau antum biasa nyatet, pasti catatan yang sistematis itu mudah di murojaah. Tapi kalau antum nyatatnya tidak rapi, murojaahnya bingung. Malah sungkan, ini catatan saya apa sih? Kita baca catatan sendiri malas karena nggak rapi nyatatnya. Jadi poin pertama catat. Ya, kalau ada papan tulis saya catatkan. Poin pertama, kita itu diciptakan Allah, dikasih rizki, nggak akan diterlantarkan. Ya, itu poin pertama, koma. Tapi Allah utus kita seorang Rasul, ya, dan kita disuruh mentaatinya. Kalau taat masuk surga, kalau ingkar masuk neraka, titik. Ini poin pertama. Ini catatannya rapi nanti. Poin kedua, ya, poin kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan
dengan siapapun, baik itu malaikat terdekat atau nabi yang diutus. Titik. Ini 2 poin. Ya. Sekarang poin ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala annaman atau ar-rasul, siapa yang sudah mentaati rasul tadi. Ya, tidak hanya masalah rizki saja, mencari dunia mencari maisa saja, ya. Tapi siapa yang sudah mentaati rasul? Poin 1. Wa wahadallah, dan sudah mengesahkan Allah, tidak menyekutukan dengan siapapun. Maka poin ini adalah la yajuzu lahum wala man hadallaha wa rasulahu. Tidak boleh baginya mereka memasangkan walaknya kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun pembahasan ini panjang. Ya, pembahasan ini panjang juga, tapi pada dasarnya dalam agama kita ada namanya akidah al-wala dan al-bara. Al-wala artinya mengikat kesetiaan, al-bara artinya berlepas diri. Sejak zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mendakwakan tauhid kepada kaumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bura'a minkum, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, ini namanya baro. Nah, akidah wala dan baro ini saya kasih kesimpulannya saja Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya ada di surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, ini kesimpulan dari para ulama, ada di surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Karena kalau dibahas ini panjang nanti. Wala dan baro ini ada bab mudaro, ya, ada bab ini dan itu, ya, dan sebagainya. Tapi secara dasar Nabi SAW sering mengajarkan kepada kita salat sunnah dengan dua surat ini. Nah, inilah pentingnya wala dan baro. Ya, al-baro artinya berlepas diri. Terdapat dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ini berlepas diri dari seluruh sesembahan. Ya, namanya an-nafyu, berlepas diri dari seluruh sesembahan la ilaha. Ya, berlepas diri dari seluruh sesembahan dalam surat Al-Kafirun tersebut. Adapun akidah al-wala, kita menetapkan sesembahan hanya Allah, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, inilah 2 surat yang berbicara tentang al-wala dan al-bara. Nah, makanya 2 surat ini dibaca di sebagian besar sholat sunnah kita. Pertama, sholat sunnah 2 rakaat subuh, ya, pakai Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian 2 rakaat kalau witir kan 3. Rakaat kedua dan 3-nya Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertamanya Al-A'la. Kemudian sholat saat Anda selesai tawaf umroh atau tawaf haji, sholat di belakang sholat di belakang makam Ibrahim, ayat yang dibaca, surat yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini mengajarkan kepada kita tentang al-wala dan al-bara. Adapun sholat maghrib tidak harus Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya. Kan di kampung-kampung kita begitu kan? Ya, pasti yang dibaca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Allahu alam, Nabi pernah sholat maghrib dengan baca idza zulzilatil ardu zilzalha atau membaca surat yang lain. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini poin ketiga. Ya, setelah ini insyaallah kita akan masuk ke poin apa namanya? Usul salasa. Ya, tentang usul salasa. Di situ ya di dalam penjelasan tadi ada sebuah dalil, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalilnya panjang, ya, tapi saya akan ringkaskan saja. Saya akan tambahkan, ya, poin ini. Saya berkata, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ya. Dan perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah. Jadi perintah paling utama itu adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tafsirnya Ibnu Katsir? Illa liya'budun ay illa yuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi jin itu diutus untuk diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan kita takut sama jin. Sayangnya di negeri Indonesia ini jin sangat diagung-agungkan. Mau bikin rumah sembeli ayam hitam, ya, mau bikin proyek jembatan disembeli kebo, kepalanya ditanam
acara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu harus ada larung kepala sapi atau kepala kerbau, entah ke laut, entah ke gunung. Ya, ini dalam rangka apa? Syukuran. Mereka bilang syukuran, tapi cara syukurannya salah. Mereka bikin gunung buah-buahan, kemudian direbutin, ya, sampai apelnya keinjek, jeruknya keinjek, itu kan mubazir. Bukan salah seperti itu kalau mau tasyukuran dari hasil panen. Ya, Islam sudah mengajarkan tentang zakat ziraah, zakat tentang hasil panen, terutama makanan-makanan pokok. Kalau sudah mencapai nisabnya, yaitu 5 ausak itu saya langsung konversi aja 700 kilo padi, gabah atau kurma atau makanan pokok, dikeluarkan zakatnya 1/10. Ya, dikeluarkan 1/10. Kalau pengairannya dengan diesel membutuhkan banyak biaya, nisful usur 1/20. Ya, dikeluarkan setengahnya 1/10 tadi. Ya, berarti kalau Anda panen 700 kilo gabah, Anda zakatnya 70 kilo. Ya, ini Islam mengajarkan demikian. Ya, bukan malah dikasih sesajen di pojok sono, pojok sini, ya kan? Dibakarin dupa, ya. Kemudian ini katanya untuk Dewi Sri yang sudah nunggu padi ini sampai panen, ya. Dewi Sri dikasih ketupat sama lepet, ya, sama pisang, sama kembang kenanga. Emang Dewi Sri makan ketupat, ya? Dewi Sri nggak makan ketupat. Nah, ya, jadi di Indonesia jin terlalu diagung-agungkan. Di Arab Saudi sana tidak ada, Pak. Bukan kita ngeblok ke Arab, ya. Ya, di Saudi itu gunung dilubangi, Pak. Gunung segede itu dibikin jalan tol, bukan jalan tol, memang jalan sana semuanya lebar. Tidak ada satu telur pun dipecahkan buat jin. Ini penunggu ini, Mbak, ini saya kasih telur 1. Ya, nggak ada satu telur pun yang dipecahkan untuk mereka. Mereka kepala proyeknya bilang Bismillah, Bismillah. Gunung lubang sudah, bolong. Jadi terowongan Mina, ya kan? Terowongan Mina kan bukit yang dibolongin itu. Ya, nah, maka inilah bedanya tauhid dengan kesyirikan. Ya, bedanya tauhid karena tidak ada masalah sembelihan, Pak. Nggak boleh kita main-main dalam masalah sembelihan. Kita menyembeli 1 ekor kambing untuk penunggu pohon atau untuk penunggu gunung, ini hukumnya tidak boleh. Ya, bahkan jangankan seekor kambing. Kata Nabi SAW, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat yang disembeli. Padahal lalat nggak ada darahnya. Siapa yang belajar IPA di sini? Lalat ada darahnya nggak? Nggak ada darahnya. Atau darahnya tidak mengalir lalat itu. Makanya kalau jatuh ke minuman dicelupin, ya. Karena dia ilahnya adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Dan satu sayapnya obat, satu sayapnya penyakit. Kalau dicelupin sudah netral, ya. Dan diantara perkataan ulama, sayap penawarnya lebih tinggi kandungannya daripada racun, sehingga diminum tidak akan mudarat. Ya, ini diantara pendapat ulama. Kalau antara sayap racun dan sayap penawar imbang, masih mungkin kita ragu-ragu berbahaya. Tapi sayap penawarnya ternyata lebih. Dan lalat itu hewan yang tidak berdarah, sehingga bangkai-bangkai hewan yang tidak berdarah seperti nyamuk kalau jatuh ke kolam mandi kita, ke bak mandi kita, bagaimana hukumnya? Tetap air itu tahur, suci dan mensucikan. Ya, ini dari ilmu fikih. Nah, jadi ada orang yang masuk neraka karena lalat. Ya, ada 2 orang yang masuk ke sebuah kampung. Yang pertama dikatakan nggak boleh masuk kampung ini kecuali harus kurban dulu. Saya nggak punya ayam yang dibawa, saya nggak punya domba yang saya bawa. Bagaimana saya harus menyembelih untuk berhalamu? Ya, maka lalat saja lalat, karena lalat banyak di situ. Ya, dia tangkap seekor lalat. Nggak tahu nangkap lalat caranya gimana? Zaman dulu. Zaman sekarang aja antum bisa nangkap lalat nggak? Nggak bisa kecuali dengan tipu daya. Ya, dikasih makanan di plastik, ya, tangkap plastiknya ada lalat di dalamnya. Nah, maka dia sembelih lalat tersebut, kemudian diizinkan masuk. Kemudian dia mati di atas kesyirikan tersebut, dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Orang kedua, dia mau masuk kampung itu, kata penjaganya, kamu harus kurban terhadap berhala saya. Kata dia, saya nggak akan menyembelih 1 ekor lalat pun untuk selain Allah. Dia yang disembelih. Dia yang dibunuh oleh penjaga kampung itu. Ini terjadi di zaman sebelum Nabi, ya. Nabi mengisahkan hal ini. Maka dia mati, kemudian dia masuk surga gara-gara tidak mau berkorban seekor lalat. Ini tidak hanya lalat, Pak. Di kita sekarang banyak sembelihan, ya. Sembelikan sapi, disembelikan hewan-hewan an'am itu, ya, untuk pengagungan kepada jin. Maka jangan mau ketipu sama paranormal itu. Ya, kalau rumah mau aman harus sembelih ini dulu. Ini penyembelihan untuk siapa? Ya,
dan caranya tidak disyariatkan sama sekali. Jadi ibadah, perintah paling besar yang Allah Ta'ala perintahkan adalah ifradullah bil ibadah, adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu syirk, dan hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu kesyirikan itu adalah dakwah beribadah kepada selain Allah. Tapi hakikat kesyirikan, saya kasih tahu pendapat ulama, saya berikan lagi satu. Terdapat di ayat Al-Quran mengatakan penduduk neraka, mereka masuk neraka. Ketika ditanya malaikat, kenapa, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Ada dialog seperti ini. Mereka menjawab, id nusawwikum birabbil alamin. Ya, jadi syirik itu artinya menyamakan makhluk dengan Rabbul Alamin. Karena tidak ada anak Adam yang benar-benar berkeyakinan ada dua pencipta, nggak ada. Tapi menyamakan ciptaan ini kepada pencipta. Ya, siapa yang menyamakan diri kepada penciptanya? Salah satunya Fir'aun. Fir'aun itu menyamakan dirinya dengan pencipta. Itqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan tertinggi. Jadi itu masalah syirik juga. Ya, jadi syirik itu ada 3. Menyamakan diri dengan Allah seperti Fir'aun dan Namrud. Kemudian menyamakan Allah dengan makhluk seperti syiriknya orang Nasrani. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk, syiriknya orang Yahudi. Yahudi berkata Allah itu miskin, jadi Allah disifati seperti sifat makhluk. Kemudian yang ketiga, menyamakan manusia dengan Allah, syiriknya orang Nasrani. Nabi Isa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu 3, ya. Kemudian syirik-syirik yang lain tidak, ini kan manusia nih, dalam hal manusia, ya, sifat manusia. Kalau yang nyembah patung-patung, batu-batu, pohon-pohon, itu ya lebih-lebih lagi tingkatannya. Nah, jadi inilah perkara yang paling besar. Perintah terbesar adalah tauhid dan larangan terbesar adalah kesyirikan. Ya, makanya perhatikanlah pada firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pengibadahan itu identik dengan kalimat khalaqtu, penciptaan. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, maka kita hanya berhak memberikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja, esahkan Allah saja, dan jangan sekutukan dengan siapapun. Kalimat syai'an ini umum, ya, dengan apapun itu. Nah, semoga bermanfaat kajian kita ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik, kemudian setelah penjelasan dari satu tadi, alhamdulillah banyak sekali faedah yang kita ambil dan kita catat. Dan jika ada pertanyaan dari Abah dan Umahat, dipersilakan, diberikan waktu 10 menit. Ya. Insyaallah nanti langsung menjawab oleh Ustaz. Silakan Abah dan Umahat jika ada. Ada pertanyaan sedikit juga. Ya, betul Pak. Ya. Ini ada yang bertanya, jika tadi kan dikatakan kita nggak boleh menyamakan Allah kedudukannya dengan Nabi gitu ya. Kemudian ada orang yang meminta kita untuk bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, misalnya kalau kita itu nggak mencuri barang. nah, Ini apakah sumpah ini sejenis menyamakan antara Allah dengan orang itu? nah, barakallahu fikum. Di poin kedua tadi, ya, bahwa innallaha la yardha, Allah tidak akan ridho disamakan dengan makhluknya, baik itu malaikat terdekat ataupun nabi yang diutus. Di masyarakat kita terkadang masih terdengar latah tentang sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Dan ini pun saya pernah mendengarnya secara langsung dari seorang yang muslim, ya, tapi awam. Seorang muslim tapi awam. Dia bersumpah dengan demi Allah dan demi Rasulullah saya tidak mencuri. Maka
termasuk bab qasam, yang bab qasam ya, diatur di dalam masalah tauhid. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan demi Rasulullah, ya. Maka dalam bab tauhid ini, ya, maka sumpah demi Rasulullah itu harus dihindari, karena sama saja menyamakan Rasulullah kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diperbolehkan, ya. Maka Nabi SAW sempat marah ketika beliau mendengar sahabatnya memuji, ya, kalaulah bukan Allah wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, maka Nabi langsung merah wajahnya, ya. Beliau berkata, apakah kamu mau menyamakan aku dengan Allah? Katakanlah laulallah summa syi'ta. Kalimat waw atof dalam bahasa Arab itu kemudian diganti dengan summa. Kalimat summa ini faidahnya adalah mengakhirkan. Jadi mengakhirkan waktu, ya. Mengakhirkan artinya ada urutan di sana. Kalau wa itu menyamakan, dan demi apa? Kalaulah bukan Allah dan engkau. Nah, ini salah. Ya, Nabi marah disebut demikian. Maka Nabi mengajarkan, kalau kamu berkata, katakanlah laulallah summa syi'ta. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Kita semua akan mendapatkan azab, karena Nabi ini akan penyebab hidayah. Makanya kenapa kita harus mencintai Rasul, Pak? Kenapa kita harus mencintai Nabi lebih dari kecintaan kita kepada ibu dan bapak kita, bahkan kepada diri kita? Jawabannya karena kalau bukan karena Nabi, kita tidak akan masuk surga. Karena surga itu memang dibuka untuk Nabi juga pertama, ya. Ketika semua sudah berada di Sirat, sudah lewat Sirat, orang kafir dan munafik sudah terjungkal ke neraka, sisa orang-orang muslim tinggal di Kontoro. Kontoro itu seperti Sirat tapi di depan surga. Ada kisos kedua di sana. Kisos masalah-masalah kecil, sampai orang yang masuk surga itu tidak ada rasa kedengkian sama sekali kepada saudaranya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kemudian Nabi baru membuka surga. Nabi mengetuk pintu surga, malaikat Ridwan berkata, man, siapa? Muhammad bin Abdillah. Nabi Muhammad berkata, saya Muhammad bin Abdillah. Maka malaikat Ridwan berkata, bika umaro. Artinya pintu surga ini memang diperintahkan untuk engkau membukanya. Jadi tidak diizinkan siapapun masuk ke surga sebelum Nabi Muhammad yang melangkahkan kakinya pertama kali. Maka kita harus mencintai Nabi lebih dari orang tua kita, lebih dari diri kita sendiri, ya. Nah, disinilah, ya, sampai hal yang paling mendasar kita harus mencintai Nabi lebih dari diri kita sendiri pun Nabi tidak ingin, ya, karena jasa beliau yang sangat besar daripada kedua orang tua kita pun sekalipun, maka beliau saja tidak ingin disamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh kita bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh, ya. Bersumpahlah demi Allah, ya, kemudian tinggalkan demi Rasulullah, karena tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kalau kita harus bersumpah harus dengan nama Allah. Kalau tidak dengan menyebut nama Allah, dengan asmaul husnanya, Bir-Rahman, dengan nama Ar-Rahman boleh, atau dengan sifat Allah juga boleh. Tapi yang lebih afdal adalah tallahi atau wallahi atau billahi. Ada tiga huruf qasam dalam ilmu bahasa Arab. Tallahi, billahi atau wallahi. Yang paling masyhur wallahi, demi Allah, ya. Kalau sumpahnya anak-anak muda kan demi gitu doang, ya. Demikian. Ya, demi apa, ya? Demi doang, ya, demi, ya. Maka kalau harus bersumpah dengan demi Allah saja, ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersumpah dengan nama Allah untuk kepalsuan itu lebih baik daripada bersumpah dengan nama makhluk untuk mengungkapkan kejujuran. Demi ibu saya nggak nyuri. Nah, demi bintang, demi langit, saya nggak nyuri, saya nggak nyuri, ini milik saya. Nah, ini nggak boleh, ya. Mendingan dia bersumpah demi Allah, saya nggak nyuri, tapi untuk melindungi diri. Ini juga berdosa. Bukan berarti ini pembahasan ini mengajarkan kepada kita, oh boleh bersumpah dengan nama Allah untuk bohong. Enggak, ini menunjukkan masalah akidah saja. Jadi bersumpah dengan nama Allah itu lebih afdal. Walaupun dia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia tetap terkena dosa, ya. Daripada kita merasa benar tapi sumpah kita demi bintang, ya, atau demi matahari saya nggak mencuri. Ini
suatu yang dilarang, ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Maka tidak boleh kita bersumpah menjajarkan makhluk ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan sumpah tadi. Jika ada yang bersumpah kemudian dia bilang demi Allah tapi dia tahu itu salah juga. Nah, pelanggarannya itu ditebusnya di mana? Dan yang kedua pertanyaannya, jika kita ingin doanya dikabulkan, sering diajarkan supaya melakukan tawasul, misalnya mengirim surat Al-Fatihah kepada malaikat Jibril, pada Syekh Abdul Qadir Jailani dulu, baru kemudian kita berdoa. Itu apakah boleh? Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan kedua yang A, yaitu apa tadi Pak? Tebusan untuk yang sudah terlanjur bersumpah dengan nama Allah tersebut. Jadi sumpah ini nanti dalam ilmu fikih dibagi-bagi Pak menjadi 3. Ya, ini dalam kitab Yamin. Kitab Yamin itu kitab sumpah. Ya, nanti ada yamin gomus. Ya, ada yamin yang memang kebiasaan saja, seperti orang Arab itu suka bersumpah. Ya, dia memang kebiasaan adatnya bersumpah, tapi itu sebenarnya kebiasaannya biasa. Ya, demi ibu saya, demi bapak saya, gitu kan. Tapi itu tidak masuk ke bab syirik karena itu memang kebiasaan adat saja. Ya, tapi ada sumpah yang memang diniatkan. Ya, yang diniatkan, maka ini yang terkena kafaroh. Adapun kafaroh menebus sumpah adalah dengan memerdekakan budak. Ya, dengan memerdekakan tahriru raqabah. Kemudian yang kedua dengan memberi 10 pakaian orang miskin. 10 pakaian. Ya, jadi kita beli 10 potong pakaian, baju kita bagikan kepada orang miskin. Karena orang miskin itu pakaiannya sepanjang tahun begitu-begitu saja. Bukan sepanjang tahun, sepanjang baju itu masih bisa dipakai. Ya. Maka memang rezeki kita itu yang kita makan, yang kita pakai sampai kita usang. Ya. Dan adapun rezeki kita yang sesungguhnya yang kita infakkan ya untuk akhirat. Itu yang jadi harta karun surga. Ya. Nah, makanya surga itu perbendarannya la haula wala quwata illa billah, rasanya kata Imam Nawawi tadi Pak. Karena kita semakin dapat pertolongan Allah, semakin banyak amal yang kita kerjakan, semakin kaya kita di surga. Bacaan subhanallah saja ditanamkan 1 pohon kurma di surga dan seterusnya. Ya, jadi intinya tadi ya memerdekakan budak, memberi 10 pakaian orang miskin, atau it'amuhum, atau memberi 10 orang miskin makanan. Itu kafarah daripada sumpah, atau puasa 3 hari. Atau puasa 3 hari. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, tawasul yang paling utama adalah tawasul dengan Asmaul Husna. Tanpa kita ila hadratil Jibril, ya Al-Fatihah. Ila hadratil Nabi Muhammad, Al-Fatihah. Ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Ya, Nabi dalam berdoa tidak pernah ya bertawasul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah memang surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Semua ulama sepakat Al-Fatihah surat paling mulia. Tapi untuk mengambil keberkahan dari Al-Qur'an, kita harus mengamalkan Al-Qur'an sesuai yang dipetunjuki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa kita ingin berkah Al-Quran ditulis, dibakar, dimasukin air, diminum. Kan tidak ada caranya. Ya, maka keberkahan itu bagaimana? Keberkahan itu dari Allah. Fatabarakasmu rabbika. Jadi yang maha berkah itu Allah, nama-nama Allah berkah. Dan Allah berhak menentukan keberkahan itu di benda apa, di tempat apa, dan di waktu yang mana. Itu hak prerogatif bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang menentukan keberkahan kalau doa dengan Al-Fatihah nanti akan lebih mujarab doanya. Dari mana dalilnya? Semua tidak ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali lagi kita ajak berdiskusi dengan sejarah. Ya, sejarah itu paling mudah Pak. Nabi kalau berdoa pakai Al-Fatihah enggak? Ya, maka dia akan menjawab tidak. Ya kalau tidak ya berarti saya enggak pakai Al-Fatihah. Ya, nah jadi tidak ada petunjuknya dari Rasul. Ya, kita berdoa disuruh dengan diawali Al-Fatihah, ditutup dengan Al-Fatihah. Kalau Anda ingin mustajab dalam doa, hafalkan mukadimah doa ini. Ada Nabi masuk ke masjid. Beliau masuk ke masjid melihat sahabat sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah tahiyatul masjid, sahabat itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannanu al-mannan badi'us samawati wal ardi
Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Nabi takjub dengan rangkaian mukaddimah doa ini. Ya, maka Nabi memberikan statement, laqad da'allaha bismihil azam. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling teragung. Karena di dalam Asmaul Husna ada Ismul Azam, yang agung. Nama Asmaul Husna semuanya agung. Tapi ada yang teragung dari yang agung, yaitu Ismul Azam. Maka beliau berkata, idza du'iya ajaba. Kalau dia meminta apapun pasti akan diijabahi dengan rangkaian tawasul tadi. Wa idza su'ila a'ta. Dan apabila dia meminta, dia pasti akan diberi. Jika dia berdoa, hajatnya pasti akan dikabulkan, ya, dan jika dia meminta pasti akan diberi. Apa bedanya? Kalau berdoa semuanya akan dikabulkan karena Allah Al-Mujib. Karena Allah Al-Mujib. Allah mengabulkan doa dalam 3 keadaan. 1, diberikan sesuai keinginan. 2, dihindarkan dari musibah yang sebanding dengan doa tersebut, diberikan kebaikan. Yang ketiga, tersimpan di akhirat sebagai pahala. Sampai sahabat mengatakan, kalau begitu kita banyak berdoa ya Rasulullah. Perbanyak, kata Nabi. Ya, kemudian adapun al-mu'ti, kalau al-mujib menjawab dengan 3 keadaan, al-mu'ti benar-benar memberi kebutuhan kita. Kebutuhan kita 1 bulan 2 juta, Allah beri terkadang 3 juta, ya. Allah beri terkadang 5 juta sehingga kita masih punya simpanan, ya. Ini kemudian kita dibagi jadi 2, orang kaya dan orang miskin. Orang miskin dibagi jadi 2, ada miskin, ada fakir. Siapa itu miskin? Kalau penghasilannya cuma setengah sehajatnya, kebutuhan sebulan 2 juta, penghasilannya ya 1.500.000, itu miskin. Karena belum sampai 2 juta. Adapun orang fakir, penghasilannya di bawah setengah. Berapa hajatnya sebulan? Bayar kontrakan dan makan 2 juta. Berapa penghasilannya? 500.000. Ini fakir. Jadi Anda bisa membedakan mana fakir dan mana miskin. Jadi dengan muqaddimah doa, tidak dengan Al-Fatihah. Walaupun semua kita sepakat, Al-Fatihah adalah surat paling mulia di dalam Al-Quran. Kalau ayat paling mulia, ayat kursi. Surat paling mulia, Suratul Al-Fatihah, Ummul Kitab. Makanya Al-Quran disebut Muhaimin. Muhaimin itu karena pembeda, pemelihara. Dan disebut Al-Muhaimin Al-Quran itu karena di kitab-kitab terdahulu tidak ada surat yang bunyinya kandungannya seperti Al-Fatihah dan seperti 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Makanya Al-Quran disebut Al-Muhaimin, pemelihara. Dan sebagai hakim, hakim yang adil. Jadi kalau ada kisah di Taurat dan Injil yang tidak sesuai Al-Quran, pasti salah. Ya, karena Al-Quran sebagai muhaimin. Nah, barakallahu fiik. Jadi tawasul dengan Al-Fatihah tidak diajarkan di dalam agama kita. Ya, tidak ada. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun tidak ada dalam kitab beliau satupun beliau mengajarkan berdoalah, tutuplah doa dengan Al-Fatihah. Awali doa dengan Al-Fatihah, tidak ada. Ya, jadi kalau kita mau jujur bermazhab Asy-Syafi'i di negara kita ini, ya kita benar-benar kaji. Ada kitab Ar-Risalah, ada kitab Al-Um, pelajari di kitab-kitab tersebut, kita tidak akan menemukan ila hadratil Mustafa, ya, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah waktunya sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Abah dan Ummahat yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kajian rutin wali santri ini. Dan sebagai informasi, insya Allah kita akan rutin melakukannya. Ada pesan pertama di setiap bulan. Ya. Kita akan membahas kitab Al-Usul As-Salasah sampai selesai, nanti akan ganti kitab lain. Baik, pemirsa cukup. Kita tutup majelis kita. Dan jika ingin ada yang bertanya di luar majelis, saya langsung bisa tanyakan ke satu langsung, tidak apa-apa. Silakan. Kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.